Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ini storing kenapa? Cek, ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur bertemu kembali dalam majelis pembahasan kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Muhtar yang berisi tentang sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tentunya sebelum masuk kepada sejarah beliau, kita mengungkap sejarah sebelum beliau, dari sejarah keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan membantu kita untuk mengetahui bagaimana gambaran budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang akan kita ambil sebagai sebuah keterkaitan dengan dibutuhkannya Rasulullah SAW pada saat itu. Baik. Dan insya Allah pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang keluarga Rasulullah SAW. Siapa pembahasan terakhir? Abdul Muthalib ya? Abdul Muthalib. Iya. Baik. Siapa namanya Abdul Muthalib? Syaibah. Syaibah. Lanjutannya? Syaibah. Hah? Syaibah bin Hashim. Syaibah apa? Ada lanjutannya kita sebutkan sebelumnya? Hah? Syaibah Al-Ham. Syaibah Al-Ham. Ya. Kenapa disebut dengan Syaibah Al-Ham? Siapa yang tahu? Ada yang sediakan hadiah? Naik haji bagi yang mampu ya. Baik. Kenapa disebut Syaibah Al-Ham? Syaibahnya apa maknanya? Iya, karena beliau lahir sudah beruban ya, ada ubannya di kepala. Baik. Kemudian Al-Ham artinya pujian. Apa harapan orang tuanya? Apa harapan orang tuanya dengan nama itu? Menjadi ya, supaya dia menjadi orang yang terpuji. Baik. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat kejadian yang terjadi, kejadian ini Masya Allah lebih viral daripada apa yang viral hari ini ya, karena disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan dalam Al-Quran berarti benar-benar viral itu kejadiannya, betul-betul orang tahu semua, seluruh dunia tahu kecuali yang tidak tahu ya. Nah, baik, yaitu kejadian yang disebut dengan kejadian apa? Tentara bergajah. Tentara bergajah. Yang itu akan kita baca insya Allah di halaman 8 di fakroh kedua atau paragraf kedua. Tafadhol Abu Zain, anta taqra. Wa fi ahdihi. Baik. Wa fi ahdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fi ahdihi waqa'at hadithuhul fil. Hadithatul fil. Baik. Hadithatu sebagai apa? Kenapa enggak ditanwin? Dia fa'il sekaligus mudhaf. Mudhaf, ahsan. Baik. Jaa Abrahatul Ashrab. Naam. Minal Yaman bisittina alfi jundiyin minal ahbash wa ma'ahu ba'dul fila. Wa ma'ahu filati. Baik. Apa yang dibaca Ustaz? Liyahdama al-Ka'bah. Falamma wasala ila wadi muhassir. Ya, bainal Musdalifah wa Mina. Musdalifah, Mina. Lanjut.
Tahayya'a. وتهيأ للهجوم Mm-mm. على مكة أرسل الله Alaihim. أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وكان ذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم Biaqalli. بأقل من شهرين Faqat. فقط. Taib. Ahsanta. Barakallahu fiik. فيك بارك الله. Wa fi ahdihi, dan di masanya Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi alaihissalatu wassalam. Kakek keberapa? Kakek keberapa? Kesatu atau pertama? Pertama ya. Enggak, bahasa Indonesianya harus dikritik juga ya. Ya, ya. Kakek yang pertama. Nah, jadi kakek pertama Nabi Abdul Muthalib pada zaman beliau, wa fi ahdihi waqa'at haditsatul fil. Terjadilah kejadian yang disebut dengan peristiwa bergajah, peristiwa gajah. Ya, peristiwa gajah. Taib. Kenapa disebut dengan peristiwa gajah? Karena jaa Abrohatul Ashram. Datanglah Abroha. Abroha kenapa enggak ditanwin? Karena diakhiri dengan ta'mur butoh, nama laki-laki ya. Taib. Jadi datanglah Abroha al-Ashram. Ya, minal Yaman, dari Yaman. Bisitina alfi jundiyin, dengan membawa 60.000 pasukan. Minal Ahbas, dari berbagai macam suku-suku atau kabilah-kabilah. Ya. Jadi siapa Abroha itu? Abroha itu orang Habasyah. Tahu Habasyah? Habasyah di mana sekarang? Ethiopia. Jadi Habasyah, Ethiopia, dulu dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Habasyah, dikenal dengan Raja Habasyah atau Habasyi. Taib. Dan dia menguasai Yaman. Dia menguasai Yaman. Maka orang yang mewakili beliau di Yaman, memimpin atau mengawasi Yaman adalah Abroha. Jadi Abroha itu orang Ethiopia sebenarnya. Cuma kenapa dia di Yaman, berkuasa di Yaman? Ya menjadi wakil atau anggaplah gubernur di sana. Ya, pemimpin di sana. Perpanjangan tangan dari Raja Habasyah. Perpanjangan tangan dari Raja Habasyah. Di mana Habasyah adalah negara Nasrani. Sehingga waktu itu Yaman menjadi negara Nasrani juga karena di bawah kekuasaan Habasyah. Paham sudah? Taib. Nah, Abroha ini disebutkan dia membawa 60.000 pasukan dengan berbagai macam model ya, dengan berbagai macam kesatuan-kesatuan dia bawa. Wa ma'hu ba'dul filah. Dan bersama dengan pasukan itu ada sebagian dari gajah. Ada mengatakan 9, ada mengatakan 13. Ada 9, ada 13. Ada yang satu yang paling besar, kemudian ada teman-temannya 8. Nah, kenapa dia bawa gajah? Tujuannya adalah untuk membongkar Ka'bah. Untuk membongkar Ka'bah. Jadi caranya Ka'bah itu dikasih patok, ya kan? Nanti patoknya ditarik sama gajah. Setelah itu terbongkar. Nah, itu tujuannya, itu strategi yang digunakan oleh Abroha. Jelas ya insyaallah? Taib. Kenapa kejadian itu? Jadi disebutkan liyahdama al-Ka'bata. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dengan gajah-gajah tadi. Dengan gajah-gajah tadi. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena ketika Abroha dia memimpin Yaman, dia merasa iri melihat Ka'bah selalu dikunjungi oleh orang-orang. Orang-orang setiap tahun datang ke situ berkunjung. Jadi dari dulu itu sudah ada haji. Di zaman Quraisy, di zaman jahiliyah sudah ada haji. Sudah ada apa? Haji. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, kana yatufuna uryana. Mereka dulu ketika tawaf itu mereka dalam kondisi tidak berpakaian. Orang-orang jahiliyah. Berarti memang sudah ada tawaf waktu itu ya. Memang sejak zaman Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam, keturunannya ke bawah sampai zaman sebelum Nabi itu sudah ada apa? Haji. Waktu itu dikunjungi terus setiap tahun dikunjungi. Ya, dan salah satu sebab masuk Islamnya orang-orang Madinah atau dulu sebelum Madinah apa namanya? Yathrib, ya kan? Itu karena mereka berkunjung ke Mekah untuk haji. Kemudian mereka mendengar berita tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka pun
mencari siapa Nabi, dan sebagiannya tertarik masuk Islam. Nah, inilah yang kemudian pulang ke Madinah berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Jelas ya? Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi waktu itu Abraha melihat, wah ini banyak orang datang ke Ka'bah. Ya, dan dia ingin menyaingi itu. Menyaingi orang-orang Quraisy. Membuat bangunan yang bangunannya juga menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Maka dia membuat sebuah bangunan gereja yang tinggi gitu. Saking tingginya sampai disebutlah dia Al-Qulais namanya. Nama gerejanya itu Al-Qulais. Al-Qulais itu diambil dari kata songkok. Songkok itu apa bahasa Arabnya? Songkok bahasa Arabnya apa? Kalau nggak ada yang tahu berdiri semua. Apa? Songkok bahasa Arabnya apa? Yang belajar bahasa Arab. Kalau antum bilang songkok, kolam suah. Kolam suah songkok. Hafal ya? Kolam suah. Jadi kolam suah itu songkok. Dinamakan bangunan itu dengan Qulais. Kenapa? Karena kalau orang lihat itu saking tingginya, itu songkoknya mau jatuh dia. Songkoknya mau jatuh. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi kalau dia lihat ke atas, songkoknya mau jatuh. Maka disebutlah dia Qulais. Dari kata kolam suah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada seorang dari suku Quraisy, terkhusus dari Bani Kinanah. Kami Kinanah masuk dalam keluarga Quraisy. Dia nggak suka dengan apa yang dilakukan Abraha. Maka dia berjalan dari Mekah atau dari Mekah menuju ke Yaman. Dia melakukan perjalanan untuk apa? Untuk sekedar buang hajat. Buang hajat di dalam tempat ibadahnya orang. Ya kan? Terus setelah itu diketahui oleh Abraha. Marahlah Abraha. Dia marah. Karena tempat ibadahnya dia dikotori. Paham sudah ya? Nah, itu menjadi sebab Abraha kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk balas dendam. Tapi balas dendamnya dia untuk menghancurkan apa? Menghancurkan Ka'bah. Masya Allah. Dan satu di antara keutamaan orang-orang Quraisy adalah seluruh suku-suku yang ada, yang dilewati oleh Abraha, semua ikut berperang untuk melawan Abraha. Tapi nggak ada yang kuat. Itu dalam rangka untuk menjaga, melindungi suku Quraisy. Ini menunjukkan suku Quraisy mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan penghargaan yang tinggi dari suku-suku yang lainnya. Tapi nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa melawan. Karena Masya Allah ini pasukan, ada pasukan bergajah, ada pasukan berkuda, ada pasukan jalan kaki, dan lain sebagainya. Macam-macam pasukannya. Nah, waktu itu ketika Abraha tiba di Mekah, dia didatangi oleh Abdul Muttalib. Datang Abdul Muttalib menemui Abraha. Dia bilang Abdul Muttalib, wahai Abraha, kamu sandra onta saya 200 ekor. Kembalikan onta itu sama saya. Ya, kembalikan onta itu sama saya. Jadi Abdul Muttalib minta ontanya dikembalikan 200 ekor. Ya, kemudian Abraha mengatakan kepada Abdul Muttalib, jadi saking hormatnya nih, Abdul Muttalib kan orangnya gagah, berwibawa. Ya nggak tahu ya apakah berwibawa harus gagah. Tapi yang jelas Abdul Muttalib orangnya gagah. Kita sudah sebutkan sebelumnya ya. Gagah orangnya Masya Allah. Ya, makanya wajar. Rasulullah juga gagah. Dia cucunya Abdul Muttalib. Jadi Masya Allah, saking gagahnya Abdul Muttalib ini, dan berkarisma, Abraha ketika ada di singgasana dia turun. Ini ceritakan oleh Imam Ibnu Katsir. Dia turun dari singgasananya, duduk di atas permadani bersama dengan Abdul Muttalib. Saking berwibawanya Abdul Muttalib. Lalu Abraha tanya, kamu apa kesini? Mau apa Anda? Saya mau minta 200 ekor onta saya yang Anda sandra. Katanya Abraha. Saya minta 200 ekor onta saya yang Anda sandra. Ya? Baik. Nah kemudian, kenapa engkau berbicara dengan onta kamu? Kenapa kamu tidak berbicara atau tidak mendiskusikan tentang apa tadi? Ka'bah yang saya mau hancurkan. Kenapa Anda berbicara tentang 200 ekor onta? Maka ucapan Abdul Muttalib yang terkenal, dia bilang, ini ana rabbul ibil. Sesungguhnya aku ini adalah pemilik onta. Yang memiliki onta, yang menguasai onta itu. Wa inna lil baiti rabban. Dan Baitullah itu juga punya pemilik. Saya menauhu. Dan dia yang akan melarang kamu, mencegah kamu untuk menghancurkannya. Ini namanya apa? Tawakal.
Jadi orang jahiliyah juga dulu tawakal kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu dia tawakal kepada Allah. Sama ketika mereka lagi naik di atas perahu ya, disebutkan wa idza ruqibu fil fulki, lanjutannya da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin naik di atas kapal, maka dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Doa dengan ikhlas. Dia tidak mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari gelombang yang besar, dari terjangan ombak, dari puting beliung di tengah laut. Ya, falamma najjahum idahum yusyrikun. Falamma najjahum fil barri idahum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan ke daratan, maka kemudian pada saat itu mereka menduakan Allah, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kondisi di mana orang musyrik juga tawakal kepada Allah. Termasuk salah satunya nih. Jadi kata Abdul Muttalib, "Inni ana rabbul ibil." Sesungguhnya aku ini adalah pemilik dari onta tersebut. Maka aku minta ontaku mana? Wa inna lil baiti rabban. Tapi pemilik rumah itu, dia punya pemilik sendiri itu rumah. Baitullah ada pemilik sendiri. Sayamna'uhu, dan dia pasti akan menghalangi kamu untuk menghancurkannya. Masya Allah. Ya. Apa kata Abraha dengan sombong? Makana liyam tani aminni. Dia mengatakan, tidak akan ada yang bisa menghalangi aku. Ya, tidak akan ada yang bisa mencegah aku untuk menghancurkan Ka'bah itu, untuk menghilangkan Ka'bah itu. Ya, baik. Kemudian kata Abdul Muttalib, Masya Allah, dia bilang, anta wadhaka. Kata Abdul Muttalib, anta wadhaka. Kalau gitu ya, itu urusanmu dengan Allah. Urusanmu dengan pemiliknya itu Ka'bah, bukan urusan saya. Urusan saya cuma itu tadi. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau. Nah, itulah kisahnya. Jadi jelas ya kisahnya. Akhirnya Abraha dengan kecongkakannya, dia tetap mendatangi Ka'bah untuk menghancurkannya. Kemudian, falamma wasala ila wadi Muhassir baina al-Muzdalifah wa Mina. Ketika Abraha tiba di sebuah lembah. Lembah itu bernama Lembah Muhassir. Terletak antara Muzdalifah dan Mina. Terletak antara Muzdalifah dan Mina. Kalau kita haji itu kenal ya, Muzdalifah, Mina gitu. Kita kenal nama-nama itu ya. Taib. Nah, di antara tempat itu ada lembah namanya Muhassir. Muhassir. Wa tahayya'a lil hujumi ala Makkah. Kemudian dia sudah bersiap-siap untuk menghancurkan Makkah. Untuk masuk ke Makkah, menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Makkah. Apa yang terjadi? Arsalallahu alaihim tayran ababil. Allah kemudian mengutus kepada mereka tayron, burung. Ababil. Ababil ini bukan nama burung ya. Dia burung, ababil artinya berbondong-bondong, berkelompok-kelompok burung itu, berpencar-pencar mereka. Jadi mereka berpencar dengan teratur untuk menghancurkan tentara bergajah. Gajah lawan burung. Nggak masuk akal ya? Kenapa burungnya bisa menang? Ya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Baik. Jadi Allah cuma mengirimkan burung. Jangankan burung, kita saja sekarang ini lawan virus kita. Sudah setengah mati. Perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di dunia ini kolaps. Cuma gara-gara virus. Ya. Toko-toko besar. Kemudian mal-mal yang besar goyang gara-gara virus. Maskapai penerbangan goyang sampai harganya sangat turun sekali. Makanya saya nggak mau masuk ke situ karena saya nggak punya uang ya. Ya, ala kulli hal itu yang terjadi. Cuma gara-gara virus. Namrud dikalahkan oleh seekor lalat. Coba, Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Apalagi burung. Burung lebih besar daripada lalat. Burung lebih besar daripada virus. Maka lebih mampu lagi untuk mengalahkan tentara bergajahnya Abraha. Dan ternyata Masya Allah. Allah cuma mengirimkan burung. Nggak ada yang dikirim yang lain. Burung aja. Allah nggak mengirimkan gajah. Bisa aja Allah mengirimkan gajah. Atau mengirimkan ular misalnya. Bisa. Allah mengirimkan apa misalnya. Bisa. Apa saja Allah kirim bisa. Tapi Allah cuma mengirimkan apa? Burung. Sudah cukup. Sudah cukup. Jadi ini istilahnya tentara artileri, tentara darat lawan
Angkatan udara. Kalah yang darat. Kan darat nggak bisa nembak ke atas ya. Nah, yang udara enak, tinggal lempar sudah, mati mereka. Taib. Inilah burung ababil yang Allah Subhanahu wa taala kirim. Apa yang dibawa oleh burung ababil tersebut? Ya, tarmihim. Burung-burung itu melemparkan kepada mereka bihijaratin, dengan apa? Batu. Batunya kecil. Disebutkan dalam beberapa riwayat, batunya sebesar kacang atom lah. Kalau antum pernah makan kacang atom, jelas dia bisa digenggam oleh cakarnya burung tersebut. Ya, tarmihim bihijaratin min sijil, dari sijil. Ya, tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi mereka mau membak batu, ya, yang batu itu min sijil, dari tanah yang sangat panas. Ya udah. Orang yang kena batu itu maka akan melepuh seluruh tubuhnya, akan hancur isi dalam dari tubuhnya, dan setelah itu dia mati. Makanya disebutkan di akhir ayat ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka mereka pun menjadi seperti apa ka'asfim ma'kul? Daun yang dimakan ulat. Tahu daun dimakan ulat? Ya sering-sering ke kebun lah supaya tahu itu daun dimakan ulat gimana itu. Jangan di kota terus ya. Sekali-kali ke hutan, ke kebun gitu ya. Supaya kita tahu gimana itu daun dimakan ulat. Jadi daun dimakan ulat itu lubang-lubang dia, hancur. Kita bisa lihat ya. Dan biasanya daun seperti itu lama-lama mati pohonnya. Daunnya hancur, lama-lama pohonnya mati. Ala kulli hal, demikianlah keadaan tentara bergajah. Ya, wa kana dzalika qabla maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aqalli min syahrain faqat. Dan itu terjadi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 2 bulan. Ya, sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan sebelum kelahiran Nabi itu terjadi. Baik. Apa faedah pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini? 1. Dari antum saja. Apa faedah pertama? Nggak bisa ngambil faedah? Apa pelajaran penting di sini? 1. Bagus. Pentingnya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kalau akan bantu dia, semua yang dibutuhkan akan dicukupi oleh Allah. Tawakal. Abdul Muthalib waktu itu sudah kenal Islam? Belum. Apa agamanya? Apa agamanya Abdul Muthalib saat itu? Menyembah berhala. Tapi dia bisa tawakal. Ente seorang muslim. Ada masalah, antum tidak tawakal. Coba. Kita kalah sama mereka. Harusnya kita lebih bisa tawakal. Kalau ada masalah, tawakal. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat down. Ketika ada masalah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus dihadapi itu masalah. Jangan mundur dari masalah. Jangan lari dari kenyataan. Kalau ada masalah, dihadapi. Ya, baru ditolak 1 kali udah mundur. Nah, ceritanya nih. Baru bicara uang naik, mundur. Kasihan akhwatnya ya. Nah, kalau ditolak 1 kali, maju lagi. Jelaskan lagi. Ditolak lagi, maju lagi, jelaskan lagi. 3 kali nggak diterima, baru cari yang lain. Jangan langsung mundur. Harus kuat. Sekali layar berkembang, pantang biduk surut ke belakang. Nah, gitu ya. Wah, senang kali anak muda ya. Tapi yang banyak ketawa malah orang tua ya. Gitu. Jadi, akhwatnya bisa diselamatkan gitu ya. Baik, itu pertama, tawakal. Faedah kedua? Apa Ikhwan? Faedah kedua? Abu Zain? Apa faedah kedua? Hah? Jelas, faedah kedua. Menjelaskan tentang kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu. Allah untuk menghancurkan musuh-musuhnya mudah. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi orang-orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah nggak butuh bantuan kita. Allah butuh bantuan kita? Nggak butuh. Buktinya Allah bisa menyelesaikan semuanya. Ini waktu itu orang-orang nggak ada yang bisa menghadapi Abroha. Seluruh pasukan, apalagi namanya kabilah-kabilah nggak ada yang bisa hadapi Abroha. Sudah menyerah orang. Hatta Abdul Muthalib sekalipun sudah nggak bisa apa-apa dia. Tapi Allah bisa sendirian. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Dan Allah itu ghani. Tidak butuh kepada siapapun. Dan dia maha terpuji. Allah nggak butuh. Antum sholat, apa kalau butuh?
dengan sholat antum? Enggak, Allah enggak butuh. Yang butuh antum. Rugi antum meninggalkan sholat. Rugi antum meninggalkan ketaatan. Antum melakukan maksiat. Allah enggak rugi sedikit pun. Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau ada orang seluruh dunia, orang pertama sampai orang terakhir, berkumpul semuanya dalam satu tempat. Lalu mereka semua meminta apa yang dia mau minta, Allah akan kasih semuanya. Dan tidak berkurang apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti setitik jarum di lautan yang sangat luas. Ya rugi Allah. Kita yang rugi. Allah nggak butuh. Ini bukti bahwa Allah bisa sendirian melakukan sesuatu. Maka Allah tidak perlu disyirikatkan, diduakan. Karena Allah bisa sendiri. Kita minta rezeki kepada Allah. Kita juga minta rezeki kepada selain Allah. Nggak butuh kita dengan permintaan kepada selain Allah. Karena Allah bisa sendiri. Baik, itu ya, jelas ya. Maha tidak butuhnya Allah, maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak butuhnya dia dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, faedahnya. Apa faedahnya? Antum lihat tadi. Seakan-akan kita melihat ya. Abroha bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Kenapa? Karena mereka tidak bersatu. Sehingga mereka dikalahkan dengan mudah. Karena mereka tidak bersatu. Ini bukti bahwa di zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi, suku-suku itu berkelompok-kelompok. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Itu. Di antara mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Mereka menjadi kelompok-kelompok, berkelompok-kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok saling membanggakan kelompoknya. Berpecah-pecah mereka. Boleh nggak kita punya suku? Boleh. Tapi jangan sampai kesukuan membuat kita ta'assub, fanatik buta, kemudian memecah belah kita di atas sunnah. Ya kan? Para ulama juga ada sukunya. Ya, Imam Syafi'i Quraisy, ya. Baik. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, enggak ada masalah dengan suku. Yang masalah ketika itu dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran, kemudian kita ta'assub dan kemudian terjadi perpecahan. Jadi ini faedah ketiga. Faedah ketiga, kisah ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab pada saat itu tidak bersatu. Mereka berkelompok-kelompok, mereka bersuku-suku, dan masing-masing suku tidak bersatu. Kalau mereka bersatu di atas satu kepemimpinan, nah itu. Ya? Baik. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mati dan dia tidak punya pemimpin, sebutkan, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Dia mati seperti mati jahiliyah. Bukan berarti orang itu orang jahiliyah. Tapi apa maksudnya? Dia seperti orang jahiliyah dari sisi bahwa orang jahiliyah dulu nggak punya satu pemimpin, tapi mereka berkelompok-kelompok. Paham sudah? Baik. Ini dijadikan dalil oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang untuk membuat amirnya masing-masing. Ada yang namanya amir di sini? Kalau ada maaf ya, bukan Anda yang saya maksud. Dia bikin amir sendiri-sendiri. Ya, sampai ada imam besar imam besar Indonesia dan seterusnya. Bikin amir sendiri, amir besar Indonesia, masing-masing kelompok ada amirnya. Ini bukan mempersatukan, ini memecah belah. Dengan alasan kalau nggak punya amir, dia bisa mati jahiliyah. Ini keliru. Pemahaman keliru. Yang benar adalah, dia meninggal seperti orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Yang tidak punya satu pemimpin. Karena mereka berpecah-pecah. Jadi dia nggak kafir. Bukan kafir dia. Tapi dia seperti orang jahiliyah dari sisi apa? Dari sisi apa? Berpecah-pecah, nggak punya satu pemimpin. Ya, baik. Jadi ini bukan alasan untuk bikin kelompok-kelompok, masing-masing kelompok angkat amir. Karena kita bingung amir yang mana yang benar. Ya, Amiruddin atau ya Amir Hamzah, kita nggak tahu yang mana yang benar ini. Karena masing-masing punya amir. Jadi yang benar, amir seorang muslim di sebuah tempat adalah orang yang ketika ditanya, siapa pemimpin kalian? Semua menunjuk ke arah yang satu. Itulah pemimpin kaum muslimin di tempat itu. Paham sudah? Nah, kalau misalnya cuma kelompok tertentu menunjuk ke orang itu, kelompok yang lain tidak, berarti dia bukan amir. Ya mungkin namanya Amiruddin kah? Atau amir tadi, Amir Hamzah. Ya, tapi bukan itu amir yang benar.
Amir yang benar ketika seluruh orang di tempat tersebut menunjuk ke orang yang sama. Itulah pemimpin. Itulah yang harus dibaiat. Itulah pemimpin kaum muslimin. Paham semua insyaallah? Baik. Jadi itu yang ketiga. Faedah keempat, ada yang bisa tambahkan? Faedah keempat? Ayo, faedah keempat. Enggak ada? Di belakang? Enggak dengar saya, dalam hati suaranya. Ayo, di belakang silakan. Apa faedah keempat kira-kira apa? Faedahnya? Abu Zain, ada enggak? Hah? Masa enggak ada? Apa faedah keempat? Baik. Hah? Ya, itu bisa masuk ke tadi ya. Manusia tidak mampu atas kekuasaan Allah, iya. Atau dikatakan manusia itu adalah makhluk yang lemah. Manusia makhluk yang lemah. Sekuat-kuatnya dia akan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Baik, sekarang kita masuk ke selanjutnya ya, tentang kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau ayahnya Rasulullah setelah Abdul Muttalib. Kita masuk ke anaknya Abdul Muttalib. Tafadhal, silakan baca. ثم قال رحمه الله تعالى أما والده صلى الله عليه وسلم عبد الله فكان أحسن أولادي. Fakana ahsanu atau ahsana? أحسن أستاذ. Kenapa ahsana? Karena dia khabar kana. Khabar kana. Mana isim kana? Abdullah. Hah? Abdullah lah. Eh? Isim kana apa Ikhwan? Mustatir. Ahsanta. Mustatir. Takdirnya? Huwa. Kembalinya rujuk ila Abdullah. Nah, gitu caranya. Jendak langsung ke Abdullah. Baik. Itu menunjukkan semua ada proses. Semua ada proses. Enggak langsung. Ya, semua ada proses. Ya, mulai dari nazar, kemudian khidbah ya, dan seterusnya. Semua ada proses. Enggak bisa langsung. Ya, baik. Lanjut. فكان أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه وهو الذبيح وذلك أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم. Hafara muta'addiyah atau lazim? Hafara muta'addiyah atau apa artinya hafara? Menggali. Muta'addiyah atau lazim? Muta'addi. Berarti dia butuh apa? Maf'ulun bihi. Tapi mana maf'ulun bihinya? Bi'rah. Santa. Baik. Kenapa enggak dibaca bi'ron? Karena dia mudhaf. Mudhaf. Ahsan. Baik, lanjut. وذلك أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم. Zamzami atau zamzama? Bingung kan? Zamzama atau zamzami atau zamzamu? Kalau nggak ada tahu kita tutup. Zamzama. Kenapa zamzama? Ini yang saya maksud. Antum download. Kalau nggak antum bingung. Nggak ada yang dilihat ya. Antum download. Barakallahu fikum ya. Insyaallah gratis. Download ya. Yang penting ada yang kasih internetnya ya. Baik. Kenapa zamzama? Ya. Kenapa mamnu min as-sarf? Al ismul la yansarif. Kenapa? Apa alasannya? Bukan ajam. Ajam, ahsanta, ajam. Jadi Zamzam itu bukan bahasa Arab. Kenapa Zamzam bukan bahasa Arab? Waktu itu ketika sumur Zamzam muncul, Nabi Ismail belum tahu bahasa Arab. Ya kan? Nabi Ismail ketika air Zamzam muncul, ketika Ismail dengan ibunya menangis, Ismail, ibunya berlari dari sofa marwah sampai berapa 7 kali itu. Waktu itu Ismail nangis sampai kemudian muncul air. Air itu kemudian dikatakan zam, arti berkumpul. Waktu itu sudah ada bahasa Arab di Mekah? Belum ada. Jadi bahasa apa yang dipakai? Dari mana asalnya Ismail? Irak. Irak. Bukan Irak. Yaman? Irak? Mana? Pilih aku atau dia? Satu saja. Irak. Irak. Dia dari Palestina. Oh. Palestina. Dari Irak asalnya, pindah ke Palestina. Setelah di Palestina, lahir dari situ siapa? Ismail, kemudian dibawa. Ibrahim. Saya punya anak kecil, antum mungkin lihat videonya anak kecil. Saya tanya mereka dari mana asalnya Ibrahim Ismail, dia tahu jawab Palestina gitu. Anak kecil-kecil kelas 1 SD, kelas 2 gitu. Bukan saya mempermalu antum, antum murojaah. Baik. Dari Palestina, datang. Jadi bahasanya belum bahasa Arab. Dari mana Nabi Ismail tahu bahasa Arab? Atau sebelum itu saya jelaskan dulu, kita sudah pernah pelajari ya. Makanya sirah itu harus nyambung-nyambung.
Ya, kalau nggak nyambung nanti bahaya dia. Sirah itu harus terus bersambung. Taib. Bahasa Arab yang ada di Mekah itu asalnya dari mana? Asanta, dari Yaman. Dari Yaman. Ada suku yang melakukan perjalanan kemudian singgah di Mekah, lalu kemudian dia jadi penduduk di situ. Suku apa itu? Jurhum, Santa. Suku Jurhum. Jadi ceritanya suku Jurhum ini waktu terjadi banjir besar karena jebolnya bendungan Ma'rib, ya, itu salah satu bendungan yang Masya Allah mengairi tanaman-tanaman sehingga menjadi negeri yang bagus. Namun kemudian ketika mereka durhaka kepada Allah, jebol bendungan itu, maka penduduknya berpencar kemana-mana. Salah satunya suku Jurhum, dia ketika berjalan singgah di Mekah, dia lihat ada burung yang terbang, yang dia yakini kalau ada burung berarti di bawah ada apa? Ada air. Paham sudah? Nah, kemudian mereka datang ke situ, minta izin kepada ibunya Ismail. Siapa ibunya Ismail? Hajar. Minta izin supaya mereka tinggal di situ. Maka kemudian ibu Ismail memberikan izin dengan syarat Zam-Zam dikuasai sama keluarga Ismail. Paham sudah? Nah, disitulah nanti kemudian Ismail menikah dengan Jurhumiyah, orang Jurhumiyah dari suku Jurhum. Karena waktu itu nggak ada perempuan di situ, cuma ibunya. Berarti dia nikah sama siapa? Orang-orang dari suku Jurhum. Disitulah Nabi Ismail belajar bahasa Arab. Maka Nabi Ismail dan keturunannya disebut Arab apa? Aribah atau Musta'aribah? Lupa tahu pelajaran pertama ini dulu, sudah lama ini. Aribah atau Musta'aribah? Apa artinya Aribah? Apa artinya Musta'aribah? Baik, antum murojaah kita tutup. Karena sudah masuk Isya ya. Ya, saya kasih penasaran ya, supaya antum kepo, cari gitu. Kalau nggak gitu nggak murojaah nanti. Murojaah ya, apa bedanya Aribah dengan Musta'aribah? Pekan depan saya tanya. Yang nggak tahu berdiri. Ya, siap? Siap? Nah, satu. Tugasnya antum pertama, download kitabnya. Kalau bisa beli, beli. Ini saya berapa kali kasih tahu. Download atau beli. Ustadz, belum bisa bahasa Arab, nggak ada masalah. Yang penting punya kitabnya. Nanti kalau perlu, biasanya kalau mau masuk ruangan, biasa kita dulu ya, diperiksa apa itu? Periksa suhu dulu ya. Nah, sambil periksa suhu, sambil tanya, ada downloadannya? Kalau ada, masuk. Kalau nggak ada, ya masuk juga. Baik ya. Jadi download. Satu ya. Yang kedua, cari perbedaan antara Arab, Aribah, dan Musta'aribah. Saya belum selesaikan ini. Insya Allah pekan depan kita akan bahas. Selesaikan pembahasan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti Abu Zain atau siapa ditunjuklah satu orang baca gitu. Jadi nanti ganti-gantian baca. Terutama yang pernah belajar bahasa Arab. Paham sudah? Yang bisa beli bukunya, walaupun nggak di-download. Apa itu? Untuk apain? Oh, tanya jawab. Masih ada waktu kah? Masih ada waktu? Ayo. Ada 4 di sini ya. Suka parfum? Kalau nggak suka, antum suka. Harus suka. Karena Nabi suka parfum. Kalau antum cinta Nabi, cintai apa yang Nabi cintai. Salah satunya Nabi cinta parfum. Taib. Pertanyaan pertama. Apa makna dari Tayron Ababil? Angkat tangan. Tayron Ababil. Belakang. Burung yang berpencar-pencar. Ababil itu nama burung atau bukan? Bukan. Apa maknanya? Berpencar. Apa maksudnya berpencar? Oh, terpisah-pisah. Hasan tatay. Tafadhal ya. Nanti diambil atau sekarang? Tafadhal lah. Kita tanya jawab. Saya balas dendam ini. Biasanya saya ditanya ya. Sekarang saya bertanya. Baik. Yang kedua, kisah tentang Abroha dan bala tentaranya disebutkan dalam surah apa? Wih, ini belakang. Surah Al-Fil. Hafal? Hafal, tafadhal. Kalau nggak hafal saya kasih setengah. Setengahnya untuk saya. Ayo, tafadhal. Itu nggak hafal. Pokoknya isinya untuk saya, tempatnya untuk antum. Kalau nggak hafal. Ayo. Tafadhal. Rabbuka fa'il. Rabbuka biashabil fil. Baik. Baik, tafadhal. Ini nih. Masya Allah ya, ada. Siapa yang bisa terjemahkan tadi ayat? Surah Al-Fil, siapa yang bisa terjemahkan?
Ayo, angkat tangan yang bisa terjemahkan. Tafadhol. Enggak apa-apa. Ayo, terjemahkan. Jangan tegang, santai-santai. Artinya? Apa yang Rob kalian lakukan terhadap? Ya, terus yang kedua, lanjutnya. Ya, terus. Anda mengutus kepadanya burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempar mereka dengan batu yang panas. Batu yang panas. Batu dari tanah yang panas. Ya, terus? Menjadikan mereka seperti daun yang berbulu yang dimakan ulat. Seperti daun yang makan ulat. Baik, fadhal. Antum aja, menyalurkan saja. Antum kayaknya sudah banyak parfum. Orang sini dia. Yang terakhir ya, yang terakhir barakallahu fikum. Sebutkan silsilah Nabi sampai kepada Abdu Manaf. Pendek saja, sampai kepada Abdu Manaf. Pendek. Silsilahnya Rasulullah sampai kepada Abdu Manaf. Satu. Ayo, ini. Yes, tafadhol. Muhammad bin Abdullah bin langsung bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Muthalib. Taib, tafadhol. Habis sudah ya? Masih ada? Kalau masih ada, taruh di kresek aja ya. Nanti dibawa pulang. Taib ya, karena sudah masuk waktu Isya dan insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Sekali lagi saya ingatkan dan ini sudah ketiga kali saya ingatkan, download kitabnya. Ya, download kitabnya. Kalau bisa di print. Itu di print. Kenapa tebal sekali? Hah? Oh, mungkin kertasnya tebal ya. Taib. Atau ada tambahannya itu? Sama, persis. Tadi yang saya baca sama dengan di situ? Sama. Berapa? Banyak sekali ya. Taib. Nanti di download aja ya, insyaallah teman-teman ya. Ada HP yang semua? Ada ya, insyaallah. Jadi nanti di download, akhwat juga seperti itu, di download. Kemudian nanti akan saya sebutkan halaman sekian. Jadi antum bisa lihat terjemahannya apa. Gimana teman-teman kita yang membaca. Kalau salah kita tahu, salahnya di sini gitu. Taib. Insyaallah naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Tetap semangat. Kita butuh orang-orang yang paham tentang agama dan kemudian bisa menyampaikannya di tengah masyarakat. Sangat kita butuh sekali. Ustadz-ustadz yang ada sekarang nggak cukup ya. Saking banyaknya orang yang ingin kenal dengan Islam, ingin kenal dengan sunnah. Dan antum semua adalah harapan kita setelah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membantu asatidah kita ya menyebarkan dakwah. Ya paling tidak antum tahu sedikit ilmu kemudian antum sampaikan kepada orang lain. Ya, barakallahu fikum. Semoga antum menjadi para pembuka kebaikan yang menjadikan orang ya bukan burung yang berbondong-bondong tapi orang yang berbondong-bondong ya untuk mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, semoga insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.